memang banyak referensi belajar, tapi kita harus pilih dan pilih. Jangan sampai materi yang kita ingat justru yang menjerumuskan. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang CPNS. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan referensi belajar. Mengikuti tren sepertinya banyak teman-teman yang belajar dari YouTube. Nah, itu sah-sah saja teman-teman. Saya juga belajar dari YouTube. Salah satunya channel favorit saya, Uncle Wira, sangat membantu. Dan beliau juga ketika saya tanya di DM Instagram juga merespon dengan baik, menerangkan, menjabarkan dengan sabar. Jadi benar-benar niatnya Uncle Wira itu membantu. Terima kasih sekali Uncle. Jadi saya terinspirasi juga dari beliau. Oke. Jadi tentang referensi teman-teman, kemarin ada kasus ya, ketika ada salah satu YouTuber yang salah menjawab atau salah memberikan referensi, pada akhirnya banyak yang protes dan sebagainya. Nah, itu ya barangkali memang referensi beliau ketika belajar tes CPNS pada saatnya dulu memang itu. Nah, tugas kita adalah mengupdate aturan. Misalnya ketika di-share itu adalah implementasi kurikulum yang tahun 2016, ternyata sudah keluar yang terbaru tahun 2018, ya kita cari itu. Jadi kita harus update sendiri teman-teman. Dan kalau misalnya ada keraguan dalam konten, silahkan cari yang langsung dari kementerian. Pada waktu itu di akhir-akhir menjelang saya tes, ada FR yang menyebutkan banyak sekali soal SKB tentang penilaian pendidikan, penilaian pembelajaran ya maaf. Banyak sekali soal-soal tentang penilaian pembelajaran. Nah, saya pada saat itu langsung cari referensinya. Jadi benar-benar saya print sampai setebal ini teman-teman ya. Itu saya baca ini panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas ya, tahun 2017. Jadi cari yang resmi, yang memang dari instansi kita. Jadi memang banyak referensi belajar, tapi kita harus pilih dan pilih. Jangan sampai materi yang kita ingat justru yang menjerumuskan. Itu tentang referensi belajar. Yang ketiga, tentang pola belajar. Teman-teman, silahkan memilih sendiri pola belajar yang sesuai dengan teman-teman. Misalnya, ada yang lebih cocok ketika mendengarkan penjelasan daripada baca. Oke, silahkan. Ada yang lebih paham ketika nulis daripada sekedar baca dan mendengarkan. Itu teman-teman harus tahu. Seperti saya tidak mudah mengingat hal yang saya dengar. Jadi saya akan berusaha banyak baca, kemudian saya rangkum, saya tulis. Dan belajar kemarin itu saya sampai nulis berbenda-benda teman-teman. Ini tulisan tangan dari ringkasan materi dari FR-nya. Biasanya kan cuma di screenshot ya. Nah, itu nanti juga akan tenggelam di galeri gitu aja. Jadi saya tulis. Dan yang penting mana, yang perlu dibahas yang mana, itu saya highlight dan saya cari referensinya yang resmi. Jadi teman-teman, kita belajar jangan sepintas lalu, tapi kita persiapkan diri betul untuk belajar di saat itu. Tidak perlu lama dalam sehari itu, misalnya nggak perlu seharian full belajar, tapi
1 jam cuma fokus di situ. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari benar-benar masuk, itu akan lebih efektif. Oh, hari ini aku belajar materi ini, besoknya tambah lagi, besoknya bab berikutnya. Itu akan lebih efektif daripada kita cuma dengar dari YouTube dan itu acak. Nah, kalau saya, format otak saya itu harus tersusun rapi, terfolder gitu teman-teman. Jadi saya jadwal, hari ini saya mau belajar ini, jadi saya cari referensi yang berkaitan tentang ini dan saya tulis, berikutnya saya belajar tentang ini gitu. Jadi saya nggak bisa menerima informasi acak yang akan saya ingat dengan membekas, itu enggak. Nah, kalau teman-teman gimana? Nah, silahkan persiapkan diri. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan, ya, yaitu mengabdi dengan baik kepada negara, menjadi ASN yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Nanti akan disambung dengan tips berikutnya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.